Rem. Halo Sobat ASN, kembali lagi bersama kami Garuda, Gagasan Ruang Diskusi Anak Bangsa. Ruang berbagi inspirasi dalam mendukung terwujudnya ASN yang profesional dan berdaya saing. Bersama saya Leni Dayana sebagai moderator dengan jabatan perawat ahli pertama, serta keempat rekan saya yang sudah hadir bersama kita di sini. Kita akan membahas topik menarik dan relevan, yaitu good practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, seperti ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, saya persilahkan kepada keempat narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai oleh narasumber kita yang pertama. Silahkan. Halo, terima kasih Bu Moderator. Perkenalkan, nama saya Yola Prisari, saya dari RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai narasumber pertama. Baik, terima kasih. Selanjutnya kakak narasumber kedua, dipersilahkan. Terima kasih Kak Leni. Perkenalkan, nama saya Trinanda Kapolina. Saya sebagai narasumber kedua dari Rumah Sakit Umum Pusat Rifai Abdullah, Banjarmasin, Palembang. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kepada narasumber kita yang ketiga, silahkan. Ya, halo, terima kasih Kak. Saya Muhammad Irfan dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Ali Medan sebagai narasumber ketiga. Baik, terima kasih Kak Irfan. Selanjutnya narasumber kita yang keempat. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Perkenalkan, nama saya Regina. Di sini saya perawat ahli pertama dari instansi RSUP Dr. Rifai Abdullah Banyuasin. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, kita udah kenal nih ya sama keempat narasumber kita. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita akan membahas tentang good practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, seperti yang kita tahu bahwa smart governance itu menjadi salah satu kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setuju ya narasumber ya? Setuju Ya, Kak. Setuju. Nah, baik. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya nih kepada narasumber kita yang pertama dengan Kak Yola ya, Kak Yola. Ya, Baik, hai Kak Yola. Nah, boleh dong share Kak tentang pelayanan unggul dari instansi tempat Kak Yola bekerja gitu. oke. Kalau pelayanan unggul dari instansi saya kan kebetulan kerjanya di kamar operasi ya Kak ya. Nah, kalau yang kami temukan ya, di kamar operasi itu pasien biasanya kan sendirian, terus merasa cemas gitu. Nah, di sini kami menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan dengan menjalankan komunikasi yang terapeutik kepada pasien. Kami terapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Saat kami menjemput pasien ke ruang tunggu sebelum operasi dimulai, kami tidak hanya mengecek identitas pasien, tetapi kami juga memberikan salam dan sapa untuk menenangkan dan menurunkan kecemasan pasien tersebut. Nah, nanti juga ada dari anestesi, tim anestesi juga bakalan menjelaskan proses pembiusan atau posisi operasi dengan bahasa yang sederhana, bukan bahasa medis. Nah, nanti juga kami edukasi ke pasien bahwasanya saat operasi dijalankan, tentunya pasien dalam keadaan tidak sadar, tetapi kami akan memastikan pasien akan selalu tertutup rapi bagian yang tidak dioperasi selama operasi. Nah, kami juga akan menjelaskan ke pasien tentang memposisikan pasien sebagai keluarga sendiri dengan yang sedang berjuang sembuh gitu. Baik, berarti Nah, ya ada lagi Kak? udah cukup Ibu Leni. Baik, berarti kalau saya bisa simpulkan berarti tentang berorientasi pada pelayanan, komunikasi terapeutik, dan menjaga privasi pasien ya Kak Yola ya. Ya, Baik. benar banget. Iya, baik. Nah, kalau menurut Kak Nanda nih, tanggapannya gimana Kak tentang pelayanan unggul yang ada di instansi Kak Yola? Oke, terima kasih sebelumnya Kak Leni. Saya sangat setuju dan benar sekali yang disampaikan oleh Kak Yola tadi ya. Sama seperti di RS kami, bahwa pelayanan itu berorientasi pada pasien merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita.
Karena yang kita tahu saat pasien itu datang ke rumah sakit, pasien kan berharap pada petugas untuk petugas itu memahami apa yang menjadi kondisinya, kebutuhannya dan harapannya, baik itu aspek medis maupun psikologis. Nah, dengan ini kita bisa menerapkan komunikasi yang efektif, menunjukkan sikap empati serta memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Dengan komunikasi ini juga kita berharap pasien merasa dihargai, aman dan percaya terhadap pelayanan yang kita berikan. Nah, ini tuh sangat berdampak pada peningkatan kepuasan pasien dan kepatuhan pasien dalam tindakan perawat ataupun medis. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nanda ya. Saya juga setuju nih sama Kak Nanda ya. Karena di tempat instansi saya bekerja juga di BKK Tembilahan itu mungkin berbeda ya dari instansi teman-teman semua yang berada di rumah sakit. Nah, kalau pelayanan di BKK Tembilahan itu lebih ke salah satu contohnya tentang pemberian vaksinasi internasional. Biasanya ini kepada pasien-pasien orang-orang yang akan naik haji atau umroh gitu. Jadi biasanya yang datang lansia Kak. Nah, jadi di situ juga tuh benar tuh setuju seperti yang kata Kak Yola tadi. Kita mengedukasinya dengan kalimat yang sederhana, tidak menggunakan kalimat-kalimat kata-kata medis gitu ya. Gitu. Nah, untuk Kak Irfan nih, satu-satunya yang ganteng ya Kak ya. Nah, Kak Irfan, saya ingin tanya, kalau pengimplementasian di tempat Kak Irfan gimana Kak? Ya, terima kasih ya Ibu Leni yang paling cantik ya. Untuk menerapkannya di lapangannya cukup sederhana ya. Dimulai dengan selalu mengetuk pintu dan mengucap salam sambil tersenyum setiap kali masuk ke kamar rawat inap untuk mengecek kondisi pasien. Lalu saat kita berinteraksi, gunakan bahasa yang santai dan jelas untuk menjelaskan fungsi obat tadi atau prosedur infus agar pasien tidak bingung ya. Lalu kita juga sambil tetap menjaga privasi mereka dengan menutup gorden setiap kali melakukan tindakan. Terakhir, jadilah pendengar yang baik. Saat pasien berkeluh kesah tentang penyakitnya, kita tunjukkan empati bahwa kita memahami kondisi mereka dan segera respon bel atau panggilan bantuan dengan cepat agar mereka merasa dilayani secara maksimal. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Iya, nah di Kak Irfan ditambah lagi nih dengan respon cepat ya. Wah, menarik ya obrolan kita sekarang ya hari ini ya. Nah, coba kalau Kak Gina, pengimplementasian di ruang selain rawat inap apa Kak? Tadi kan kalau Kak Irfan lebih ke rawat inap ya. Kalau Kak Gina secara di luar rawat inap gimana Kak? Baik, terima kasih ya. Tadi saya sudah mendengarkan dari narasumber 1, dari narasumber 2, dan narasumber 3. Kalau saya ini terkait dengan responsif dan tangguh di situasi kritis ya. Mendengar dari respon narasumber tadi bahwasannya sama saja seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber 1, sebenarnya tidak jauh beda. Kita harus cepat mengenali tentang masalah, terus mengambil keputusan dan melakukan tindakan tepat saat terjadi krisis itu sendiri. Nah, di sini untuk penerapannya sendiri, kalau di tempat kita itu misalnya dalam kondisi gawat darurat pasien, misalnya henti napas, shock, penurunan kesadaran itu. Nah, kita itu harus cepat dan tetap tenang dalam melakukan penangkapan kepada keselamatan pasien tersebut. Lalu untuk standarisasinya sendiri kita melakukan SOP penanganan krisis. Nah, dalam hal ini saya inginkan tidak hanya di perawat saja ya, tentunya agar bisa cepat tanggap dalam melakukan keselamatan pasien. Nah, di sini saya ingin semua instansi, terutama di bagian lingkup di dekat-dekat dengan pelayanan yang akan berpotensi ada pasien kegawat daruratan, itu bisa semua dengan cara melakukan pelatihan. Misalnya pelatihan untuk tanggap darurat, kedaruratan pasien ya. Misalnya dari tim lab, farmasi, nanti kita bergabung bersama untuk melakukan pelatihan bersama dan melakukan simulasi berkala agar ilmunya tetap selalu update. Itu sih untuk dalam implementasinya. Tentunya juga saya berharap di sini untuk menyebarluaskan bahwasannya yang telah
dijelaskan sama narasumber kita pertama tadi, kita juga akan melakukan budaya kerja kolaboratif, nah secara tim itu yang melibatkan semuanya, tidak hanya dari perawat saja. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih ya Kak Gina ya. Wah, semuanya sudah lengkap sekali ya saya rasa ya. Sudah dari berorientasi pada pelayanan, komunikasi terapeutik, menjaga privasi pasien, terus tadi ada dari Kak Irfan memberikan respon yang cepat, kemudian ditambahi oleh Kak Gina bahwa yang melakukan bukan hanya kita perawat, tetapi semuanya ya Kak Gina ya. Iya, benar Kak. Baik, wah seru sekali ya obrolan kita kali ini, tapi ternyata kita sudah sampai di penghujung acara nih Kak. Nah, dari ngobrol edukatif kita kali ini, kalau boleh saya simpulkan, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa smart governance itu bukan hanya tentang sistem dan teknologi, tetapi juga tentang komitmen, integritas, kolaborasi, dan inovasi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Praktik-praktik sederhana yang dilakukan secara konsisten di unit kerja juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Ya, setuju ya narasumber ya? Setuju. Iya, Setuju, Kak. setuju Leni. Baik, baik kalau begitu saya Leni Dayana sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh sobat ASN yang menonton podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast Garuda selanjutnya.